nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Qala al-musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Oh, itu ada Mbak Dewi ya. Nah, Mas Rusmanya mana? Amma ba'du. Iya, Pak. Ya. Mas Rusmanya udah ada. Kayaknya belum. Amma ba'du. Ana pen ing dalam sawise kang den sebut yaitu bacaan bismillah, alhamdulillah, sholawat. Fa inna ma'rifatal ijma'i. Moko setune ngerteni ijma'. Ijma' itu apa? Ijma' itu kesepakatan para ulama di suatu masa, itu namanya ijma'. Jadi misalkan ada ulama di mana bikin keputusan, kemudian di belahan dunia lain para ulama mengiyakan, setuju, nah, maka itu namanya ijma', tidak ada yang menolak. Atau misalkan ada keputusan disampaikan, kemudian ulama-ulama di dunia lain tuh mendengar terus diam saja, itu pun bisa dinamakan ijma', tapi yang kedua ini namanya ijma' sukuti, ijma' diam. Yang kuat itu ijma' yang pertama. Jadi misalkan di Indonesia ada yang bikin keputusan, kemudian Mesir dan yang lainnya itu juga berpendapat sama, maka itu namanya ijma' yang jelas. Tapi kalau misalkan ada yang menentang, maka tidak ada namanya ijma'. Ikut sebagian ulama, ijma' itu sulit terjadi. Nah, kenapa? Karena ijma' itu harus mengumpulkan pendapat yang sama dari banyak ulama, mayoritas ulama, dan tidak ada yang menentang. Bahkan ada yang menolak adanya ijma'. Ijma' itu mungkin terjadi pada zamannya Abu Bakar dan Umar. Setelah Umar itu sulit terjadi ijma' karena para sahabat sudah terpencar-pencar. Wahtilafil ulama'i lan beda-bedane ulama. Nah, ini Mas siapa? Ari kok ada gambarnya. Wahtilafil ulama'i lan beda-bedane ulama min ahammil asya'i, saking luwih penting-pentinge perkara. Wadhalika lan utai mengkono-mengkono ngerti ijma' dan perbedaan ulama. Iku amrun iku perkara lazimun kang tetep fi haqqil mustahidi ing dalam hake wong kang ahli istihad. Wal hakimi lan hakim. La siyama apa meneh a'immatal madhahibi ing pira-pira imam madhab al-arba'i kang papat. Alladzina hasala kang hasil apa al-ahdu apa njupuk biqaulihim kelawan ucapane imam-imam papat mau fil masyariki ing dalem arah atau nggon wetan wal magharibi lan nggon kulon. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya sebetulnya mengetahui ijma' kesepakatan para ulama, mengetahui perbedaan pendapat dari para ulama, itu adalah perkara yang wajib, perkara yang harus diketahui, terutama bagi seorang ahli mustahid, ahli ijtihad, dan seorang hakim. Jadi kalau semacam saya dan Anda itu tidak tahu, tidak apa-apa. Karena saya ini bukan hakim, saya juga bukan ahli ijtihad. Tapi kalau memang ingin jadi hakim dan ingin menjadi mustahid, maka mengetahui ijma' atau mengetahui perbedaan pendapat para ulama itu hukumnya hampir-hampir menjadi wajib. Karena barang siapa yang menentang ijma' atau pendapatnya menyalahi ijma', maka itu dianggap oleh sebagian ulama sudah keluar dari agama Islam. Jadi bahaya. Menurut sebagian ulama, sebagian ulama ya, macam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu dalam karangannya kitab Al-Wasit atau apa, saya lupa, itu dikritik oleh sama ulama-ulama yang lain semacam Taqiyuddin As-Subki, Tajuddin As-Subki, terus Izzuddin bin Abdussalam. Kenapa kok dikritik
karena pendapatnya di kitab itu banyak yang tidak sesuai dengan ijma ulama sebelumnya. Apa contohnya misalkan? Contohnya zaman dulu para ulama sepakat tidak ada masalah ziarah kubur, terutama kuburnya Kanjeng Nabi. Tapi ketika munculnya Imam Ibnu Taimiyah, dia menyampaikan pendapat yang sunnah itu ziarah masjidnya, ziarah Kanjeng Nabi itu kan cuma bagian bagian dari ziarah masjid. Tapi kalau Anda niat ke Mekah, ke Madinah, niatnya cuma ziarah Kanjeng Nabi, bukan ziarah masjid, maka itu menjadi maksiat. Karena itu bagi Imam Ibnu Taimiyah, orang yang ke Madinah niatnya ziarah kubur kepada Kanjeng Nabi tidak boleh sholat jamak, tidak boleh sholat qashar. Ini bertentangan dengan ijma kesepakatan para ulama sebelumnya. Demikian pula zaman dahulu orang-orang tawasul dengan orang-orang soleh itu boleh. Tapi ketika Imam Ibnu Taimiyah muncul dan mengungkapkan pendapatnya itu, dia sudah menentang ijma kesepakatan para ulama sebelumnya. Nah, maka mengetahui ijma atau tidak itu, maka hukumnya wajib bagi seseorang yang mau menjadi ahli ijtihad atau menjadi hakim. Paham ya? Kalau saya dengan Anda, tidak wajib. Kadang tata cara ibadah aja masih bingung, mau tahu ijma, mau ijtihad kan itu. Jadi tidak sembarangan orang ya boleh memberikan fatwa. Tidak sembarangan orang boleh beristihad meskipun punya Al-Qur'an terjemah, hadis terjemah. Tidak sembarangan orang, Mas. Sekarang kan kita lihat di media sosial, kita lihat di Facebook dan lain sebagainya, baru mu'alaf atau jadi ustadz kemudian sudah istihad, sudah memberi fatwa. Kadang belum waktunya. Paham ya? Itu dulu saya zaman dulu masih muda, semuanya ya pengen fatwa. Untung ngaji akhirnya jadi sadar insaf. Paham ya? Jadi terutama tahu apa? Terutama tahu perbedaan pendapat di antara mazhab 4 yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa kok kita batasi dengan mazhab 4 itu? Ada beberapa alasan, Mas. Alasan pertama, bahwasanya 4 mazhab inilah yang sudah banyak pengikutnya, banyak buku-buku yang ditulis dalam mazhab ini. Kalau mazhab Dohiri, memang ada, tapi yang ditulis sedikit. Paling-paling andalannya adalah kitabnya Al-Muhalla Ibnu Hazm. Nah, kitab-kitab yang lain jarang. Nah, kemudian yang kedua, 4 mazhab inilah yang sudah ada di mana-mana, pengikutnya banyak dan disokong oleh pemerintah. Nah, jadi mereka hidup mulai munculnya mazhab ini sampai sekarang. Beda dengan mazhab-mazhab yang lain. Mazhab Dohiri ketika Abu Dawud Ad-Dohiri hidup, mazhabnya hidup. Beliau mati, mulai tergilas, mulai hilang. Baru kemudian ketika ada seorang ulama yang namanya Ibnu Hazm, dia ikut pada mazhabnya Abu Dawud Ad-Dohiri, akhirnya kemudian mazhab Dohiri mulai dikenal. Zaman sekarang mulai dikenal. Kemudian yang ketiga, kenapa kok kita ikut mazhabnya 4 ini? Karena metodologinya jelas. Cara pengambilan hukumnya itu jelas. Berbeda dengan mazhab-mazhab yang lain. Anda ikut mazhab Dohiri tidak sejelas mazhabnya Imam Syafi'i, tidak sejelas mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya. Kenapa? Karena mereka kebanyakan tidak punya kitab-kitab usul fikih di mana bisa untuk mencapai kesimpulan hukum. Maka mengerti ijma kesepakatan para ulama, terutama perbedaannya pun itu menjadi penting. Wal ijma'u. Kalau zaman sekarang kan orang naik kendaraan harus punya SIM, tidak punya SIM ditilang, gitu kan? Kalau Anda sekarang mau menjadi ahli fatwa, ahli ijtihad, kok tidak mau belajar mazhab, nah itu mesti banyak sesatnya daripada tidaknya. Ada kejadian sekarang ada kelompok namanya anti sunnah. Mereka tidak mau ikut sunnah Nabi yang Al-Quran saya lakukan. Kalau kita cuma ikut Al-Quran saja, maka Anda nanti sholatnya berapa rakaat tidak tahu. Bagaimana niat itu tidak tahu.
Maka ini kemudian ketika mereka pergi ibadah, gimana? Akhirnya ikut-ikutan yang di masjid sholatnya aja gitu. Nah, akhirnya gimana? Akhirnya ya sesat lah, kan gitu kan? Jadi ingat hati-hati. Zaman sekarang itu sudah mendekati akhir zaman. Banyak ulama-ulama yang kelihatannya ulama, tapi sebetulnya tidak pantas jadi ulama. Dalam salah satu hadis diterangkan tanda hari kiamat itu salah satunya adalah inqibadul ilmi, intizaul ilmi, di mana ilmu itu akan dicabut. Bagaimana cara mencabutnya? Ya dengan cara meninggalnya para ulama-ulama yang ahli, kompeten, para ulama-ulama yang sepuh, sehingga ketika mereka tiada, gantinya ya ulama-ulama baru yang ilmunya tidak matang semacam saya. Ilmu saya itu tidak matang, Mas. Maka kadang-kadang fatwanya, kadang-kadang pendapatnya itu tidak betul, tidak salah, tidak benar lah. Karena itu hati-hati. Gitu loh. Intinya hati-hati kalau mendengarkan ceramah di medsos, terutama lihat biografi gurunya siapa sih, belajarnya di mana. Jangan-jangan Anda nanti salah. Cirinya apa? Ciri ulama yang benar tuh gampang, Mas. Kalau Anda lihat orangnya itu senang. Tidak sumpek. Tapi kalau Anda lihat orangnya sudah sumpek, pengen mukuli, ya itu ulamanya tidak benar. Tidak percaya. Lihatlah. Kalau kita lihat wajah-wajah ulama NU, senang toh Anda? Contoh misalkan lihat Kiai Mustafa Bisri, Gus Dur, atau Mbah Sal atau yang lainnya, kita lihat senang. Rasanya ayam tentrem. Tapi lihat ulama-ulama yang non-NU, kadang-kadang kita lihat wajahnya kelihatan kereng-kereng, garang-garang. Kadang meskipun jidatnya hitam, tapi lebih galak daripada preman. Ya toh? Itu lihat. Padahal apa? Padahal ikut sebagian hadis melihat wajahnya ulama itu adalah berpahala. Meskipun hatinya dhaif loh ya. Salah satu ibadah itu melihat wajahnya ulama. Ulama yang betul-betul ulama. Karena apa? Karena kalau kita melihat ulama yang betul-betul itu semua masalah itu tuntas. Nah, salah satunya apa? Contohnya dulu di Pasuruan tuh ada namanya waliullah, namanya Kiai Hamid Pasuruan. Kiai Hamid itu banyak tamunya. Nah, maka tamunya itu sering datang ke sana tujuannya cuma lihat wajahnya Mbah Hamid. Kenapa? Kata mereka itu kita lihat wajah Mbah Hamid itu sudah tenang, ya masalah sudah selesai, beres gitu loh. Tapi kalau Anda lihat wajah saya, bisa-bisa sumpah juga. Karena belum ulama betulan, paham ya? Masih ulama-ulamaan, belum ulama betulan. Fal ijma'u maka utai ijma'. Qaidatun iku qaidah. Min qawaidil islami saking kaidah agama Islam. Yakfuru kafir man sapa wong khalafahu kang nyulayani sapa wong hu ing ijma'. Ala qaulil ulama'i ing atase ucapane ulama. Ida qomat nalikane jumeneng apa al hujjah apa hujjah bi annahu kelawan setune ijma' iku ijma' tamun kang sempurna. Maka ijma' itu kalau ikut urutan dasar hukum Islam itu kan menempati posisi nomor 3. Pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga adalah ijma'. Nah, tadi sudah saya terangkan, ijma' yang disepakati itu adalah ijma' yang sebelum masanya Utsman bin Affan itu kemungkinan besar bisa terjadi ijma'. Tapi setelah masanya Umar bin Khattab, masanya Utsman bin Affan, para ulama mulai berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwasanya tidak mungkin terjadi ijma' karena para sahabat sudah berpisah-pisah jauh. Tapi ada ulama yang mengatakan mungkin terjadi ijma'. Karena yang namanya kesepakatan ulama itu bisa ijma' soreh, artinya tiap belahan negara itu para ulama memberikan fatwa yang sama, atau bisa namanya ijma' sukuti. Ijma' di mana satu bagian negara itu ada ulama yang berfatwa, kemudian di negara-negara yang lain ulamanya itu diam, tidak memberikan komentar, intinya setuju dengan fatwanya. Meskipun ijma' sukuti ini kekuatannya tidak sebesar ijma' soreh tadi. Kalau ingin lihat kitab yang mengumpulkan masalah ijma', ada nama kitabnya. Namanya kitab Ijma' Ibnu Mundir. Nah, ada, saya punya kitabnya, tipis.
Cuma ini masih diperselisihkan. Betul enggak ini? Banyak. Apakah banyak yang ijma atau hanya berdasarkan pemahamannya Ibnu Munzir, karena ijma'nya Ibnu Munzir itu masih diragukan sebagian ulama, gitu loh. Yang orang ulama, tapi diragukan ulama ya wajar, Mas. Gitu. Jadi kalau ada ijma yang sudah pasti, sudah jelas dalilnya, ada buktinya, kok ada orang yang mengingkari, maka orang yang mengingkari ini bisa-bisa menjadi kafir, hukumnya ikut sebagian ulama. Karena itu semacam saya terangkan tadi, Ibnu Taimiyah itu kan ikut Imam Subki, ikut Imam Taqiyuddin As-Subki, Tajuddin As-Subki, beda loh ya. Taqiyuddin As-Subki dengan Tajuddin As-Subki itu beda. Satunya bapak, satunya anak. Kemudian ikut Imam Izzuddin bin Abdissalam dan banyak ulama yang lainnya, bahwasanya Ibnu Taimiyah itu sudah banyak melanggar ijma. Artinya banyak pendapatnya yang bertentangan dengan ijma. Karena itu apa? Karena itu di kehidupannya Ibnu Taimiyah, beliau sering keluar masuk penjara, mengeluarkan pendapat kok tidak sesuai dengan mayoritas ulama, di penjara. Zaman dulu gitu, di penjara. Salah satunya yang yang mereka tidak cocok itu ikut kebanyakan ulama. Ibnu Taimiyah kan akidahnya itu akidah tanzim. Artinya menyerupakan Allah itu dengan makhluk. Apa contohnya? Ketika Ibnu Taimiyah itu pidato kemudian mengatakan Inna Allah alal arsis tawa. Sesungguhnya Allah itu bersemayam di atas kursinya. Dan nanti turun. Nah, akhirnya dia praktekkan turun dari mimbar. Habis itu orang-orang kira, wah itu Ibnu Taimiyah menyamakan turunnya Allah dengan turunnya manusia. Masuk penjara dia. Oh, gitu Mas, ceritanya gitu. Banyak. Kalahnya dengan siapa? Kalahnya dengan seorang ulama yang bernama Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah itu kemarin sudah pernah saya ceritakan, itu adalah seorang ahli fikih yang benci tasawuf, akhirnya kemudian dia kenalan dengan guru tasawuf, ngajinya Arba'in Nawawi, akhirnya dia terpana, wah hebat sekali. Penjelasan tentang kitab Arba'in Nawawi itu ternyata tidak pernah dia dengar, tidak pernah dia baca di kitab manapun. Berarti orang ini benar-benar punya ilmu yang di luar nalar. Karena ikut Izzuddin bin Abdissalam dalam kitabnya namanya Qawaidul Anam, Qawaidul Ihkam fi Israil Anam atau apa, saya lupa judulnya itu, diterangkan ilmu itu ada 3 macam, Mas. Yang pertama namanya ilmu doruri. Ilmu doruri itu ilmu yang tidak perlu dipelajari. Contohnya apa? Contohnya Mas Fuluk ketemu wanita, Anda bisa bedakan cantik dengan jelek dari mana, Mas? Itu doruri toh. Tidak perlu dikasih tahu cantik itu gini, jelek itu gitu, tidak perlu. Demikian pula misalkan Mbak Dewi nih, lihat ada cowok tampan atau jelek, bisa tahu. Karena ini namanya ilmu doruri. Tidak usah dipelajari, tidak usah sekolah, bisa tahu. Ada ilmu yang kedua namanya ilmu kasbi. Ilmu yang perlu dipelajari dengan sekolah, dengan ngaji. Contohnya apa? Contohnya bahasa Inggris. Itu namanya ilmu yang kasbi. Anda perlu belajar. Ilmu matematika juga ilmu kasbi. Nah, ilmu yang paling tinggi namanya adalah ilmu laduni. Ilmu laduni itu ilmu yang tidak perlu belajar, langsung diberi sama Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalilnya itu misal di Al-Qur'an kok saya lupa ya. Biasanya kalau dalil-dalil itu banyak lupanya, Mas. Jadi jangan ditertawakan loh ya. Di Al-Qur'an itu ada. Jadi kalau kamu bertakwa, maka kamu akan diajari sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu. Intinya apa? Intinya ada sebagian ilmu yang tidak bisa dipelajari dari sekolah. Contohnya apa? Contohnya kejadian Nabi Musa. Nabi Musa itu suatu saat ketika ditanya sama seseorang, "Wahai Nabi Musa, siapa orang yang paling pintar di dunia ini?" Maka Nabi Musa itu saking bangganya dengan dirinya, "Wah, saya ini." Maka Allah memberi wahyu, "Wahai Nabi Musa, yang pintar itu bukan kamu. Yang pintar itu hamba saya, namanya Khidir itu." Namanya Khidir. Temui di sana. Oh, itu awal mula
Sebab musabab kenapa kok Nabi Musa ketemu dengan Nabi Khidir? Karena apa? Karena dia terlalu bangganya dengan ilmunya, akhirnya bilang, siapa yang paling pintar? Saya. Karena itu suatu saat Kanjeng Nabi ketika ditanya sama orang, wahai Nabi Muhammad, siapakah orang yang paling pintar ini? Maka Kanjeng Nabi jawabannya berbeda dengan Nabi Musa. Nabi Muhammad mengatakan, kulluna, tiap orang. Semua orang itu punya ilmu, dan ilmunya itu beda-beda. Tidak ada orang yang punya ilmu banyak sekali, tidak ada. Meskipun dia menguasai berbagai macam ilmu, mesti ada orang yang lebih hebat dari dia. Nih, karena itu Imam Syafi'i itu pernah cerita sama murid-muridnya. Saya ini menguasai banyak ilmu, tapi saya punya kelemahan. Apa kelemahannya? Kelemahannya itu kalau saya bertemu dengan seorang spesialis. Jadi misalkan kalau ada seorang spesialis hadis bantah-bantahan dengan saya kalah karena dia spesialis, saya bukan. Gitu. Kalau ada orang ahli fikih, dia spesialisnya fikih, saya kalah. Tapi kalau orangnya itu ngaji banyak ilmu, bantahan dengan saya, jelas dia akan saya kalahkan karena dia tidak spesialis. Itulah Imam Syafi'i. Jadi beliau itu tawaduk, tapi juga bangga dengan ilmunya. Boleh bangga Mas, selama tidak sombong, selama tidak merendahkan orang lain. Kita kembali. Wa yasukulan menang. Apa al ingkaru ingkari. Alaman ing atase wong faala kang agawe sapa wong ma ing perkara yukhalifuhu kang nyulayani sapa wong hu ing perkara. Wal malamu lan paido. Jadi kalau kita melihat ada orang yang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ijma, maka kita boleh mencela, kita boleh mengingkarinya. Namanya amar ma'ruf nahi munkar. Wal khilafu lan utai perbedaan pendapat bainal a'immati ing dalam antarané pira-pira imam al-a'lami kang terkenal. Rahmatun iku dadi rahmat bihadil ummati marang ikilah pira-pira marang ikilah umat. Allati ma ja'alallahu allati ma ja'ala kang ora ndadekake sapa Allah alaiha ing atase umat fit dini ing dalam agama min harajin saking kesulitan saking kesempitan bal balik al lutfa ing kawelasan wal ikrama lan mulyaake. Jadi agama Islam itu agama yang gampang, yang tidak perlu dipersulit. Karena apa? Karena banyak tata cara ibadah kita itu yang berbeda dengan umat-umat sebelum kita. Contohnya apa? Contohnya pada zaman Nabi Musa, Bani Israel. Kaum Bani Israel itu kalau misalkan pakaiannya terkena najis, itu tidak dicuci, dipotong. Harus dipotong. Beda dengan kita. Kita kalau pakaiannya terkena najis, cukup dicuci, tidak perlu dipotong bajunya. Kemudian pada zamannya Nabi Musa lagi, kalau ada orang berbuat maksiat, itu langsung ada balasannya. Di pintunya ada tulisannya, pintu rumahnya. Kamu habis gini. Kita tidak ada. Kita itu umatnya istimewa sendiri dibandingkan umat-umat yang lain. Gitu. Nah, ini kita terus atau langsung sesi tanya jawab, Mas Uluk? Kalau terus ya terus. Di pause dulu Pak ya. Tinggal pause. 6 menit kita tutup. Setelah itu kita ini teruskan. Oke. Ya, Assalamualaikum.